semuanya, perkenalkan, saya Setiawan. Saya dari kelas 12 laki-laki dengan ini satu dua tiga akan memaparkan mengenai SGDS tentang tanpa kemiskinan. Ini mana mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Dengan isu yang saya ambil yaitu pada strategi pemerintahan bersama PNM berantas kemiskinan ekstrim di Indonesia. Baik, kita langsung saja masuk ke pemaparannya. Sini ada 4 poin yang dimana saya mengambil sumber beritanya itu dari kompas.com. Lalu di tanggal diaksesnya itu saya mengakses pada tanggal 1 Maret. Lalu tuh untuk jam diakses pada bagian tersebut pada saat jam 5:12 dengan tim redaksi pada beritanya itu Adaan Gagata dan Saksiana dan Bayu Aditya Putra. Baik, kita langsung saja masuk ke kutipan beritanya. Dan di mana eh, sehubungan dengan penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs oleh PBB di tahun 2015, Indonesia diharapkan bisa mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim di tahun 2030 menjadi tahun 2024. Target ini penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia semakin mendekati titik nol. Menurut data pada BPS atau Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 ini penurunan angka kemiskinan ekstrim sangat signifikan hingga 0,83%, lebih rendah dari 1,12% dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu staf khusus Presiden bidang ekonomi RI juga mengatakan pada hari itu dia mengatakan pemerintah menerapkan strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia melalui 3 pendekatan. Yang pertama, pengurangan beban melalui jaminan sosial. Lalu yang kedua ada bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran. Dengan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia ini, dimulai dari konsolidasi agar target dari program tersebut tepat sasaran. Ada data pada P3KE atau penyasaran pencemaran penghapusan kemiskinan ekstrim. Kemudian dilakukan proses verifikasi dan validasi setiap tahunnya. Atas dasar data pada P3KE ini, maka kemudian diluncurkan berbagai macam program yang dilakukan secara gotong royong melalui Kementerian Negara, BUMN, BUMS, pemerintah daerah, dan masyarakat. Jelas Arif dalam diskusi pada media di Banyuwangi pada Jumat tanggal 27 bulan 9. Kedua, peningkatan pendapatan melalui program pemberdayaan usaha dan pendidikan. Arif mengatakan juga, jika pendidikan anak-anak kelompok miskin dipersiapkan sejak awal dan ditopang oleh negara yang menawarkan sekolah tinggi, diharapkan mereka juga bisa dapat mendapatkan pendidikan yang baik. Ketiga, pendekatan kantong kemiskinan dengan memperbaiki RTLH, kawasan lingkungan dan sanitasi. Selain itu juga, dalam upaya pemberantasan kemiskinan ekstrim, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM juga sebagai lembaga keuangan khusus eh, diberikan tugas khusus oleh pemerintah untuk membantu pencapaian target nasional tersebut. Sehubungan dengan hal ini, PNM juga diberikan penambahan penyertaan modal negara atau PMN sebesar 1 triliun rupiah untuk disalurkan. Lalu Direktur Utama PNN juga Arief Mulyadi menyampaikan pada tahun 2019 ini PNM diamati mendampingi 1 juta subsisten melalui pembiayaan dan pendampingan usaha agar dapat meningkatkan pendapatan mereka. Sampai pada akhir 2019, lebih dari 6 juta penyaluran PNM dilakukan dan kami leverage hampir 50 kali lipat dengan pendanaan dari sumber lain. Kali. Lalu pembiayaan dan pendampingan bagi usaha rumah tangga di Banyuwangi sendiri dilayani oleh PNM melalui 60 unit yang telah disebarkan atau tersebar di Kecamatan Banyuwangi dari 1.167.000 data P3KE di Banyuwangi ini.
tercatat lebih dari 99.000 perempuan yang termasuk ke dalam golongan miskin ekstrim telah PNM layani melalui program Mekar yang memberikan pembiayaan pada perempuan. Arif juga menambahkan peran ibu dalam aspek kemiskinan sangat besar. Kondisi yang sering terjadi adalah suami di PHK sehingga menjadi pengangguran dan istri menjadi tulang punggung ekonomi keluarga dalam menjalani usaha. Lalu tugas kami juga menjadi semakin terarah dan mempercepat ketepatan sasaran. Kedepannya tidak sekedar pembiayaan, tapi lebih banyak aspek rekayasa sosial yang PM lakukan. Ya, kata si Arif. Rekayasa sosial ini dikelompokkan dalam 866 kelompok besar untuk saling berinteraksi, membangun jejaring usaha. Di Banyuwangi sendiri, terdapat 9.000 kelompok yang bisa dilakukan sinergi program untuk pengatasan kemiskinan ekstrim dan penurunan kemiskinan biasa. PNM juga berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pemberian modal finansial, intelektual, dan sosial agar kehidupan kelompok subsisten dapat menjadi lebih baik, yang menjadi lebih baik. Menjaga agar mereka yang sudah menjalani usaha agar sustain dan tidak jatuh lagi ke kemiskinan yang sebelumnya berhasil dilakukan oleh kata si ahli. Oke, kita masuk ke tanggapan. Yang dimana sebagai seorang mahasiswa, saya sangat menghargai apa namanya menghargai di mana inisiatif dari pemerintah dan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM ini dalam menangani masalah kemiskinan ekstrim di Indonesia ini. Tindakan yang diambil juga seperti kayak pengurangan beban melalui program jaminan sosial dan bantuan yang tepat itu sangat krusial dan itu juga sangat penting untuk mendukung masyarakat keluarga yang paling rentan terkena kemiskinan. Lalu pendekatan yang menekankan pada peningkatan penghasilan melalui pendidikan dan kewirausahaan juga sangat relevan. Jadi mana pendidikan yang lebih berkualitas itu akan memberikan lebih banyak peluang bagi generasi yang akan datang. Dan kewirausahaan juga bisa menjadikan sebuah solusi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Lalu saya juga mengamati betapa pentingnya peran perempuan juga dalam apa namanya, pengentasan atau pemberantasan kemiskinan, terutama bagi keluarga yang berada dalam keterpurukan. Yang mana program motor juga yang sangat memberikan akses pembiayaan bagi perempuan. Yang dimana menunjukkan bahwa pemberdayaan wanita dapat memberikan dampak positif terhadap sosial ekonomi keluarga. Namun dari semua itu, tantangan yang masih terlihat atau signifikan dan kesuksesan program ini sangat bergantung pada konsistensi serta kejelasan data yang digunakan untuk menargetkan bantuan. Secara keseluruhan, saya optimis dengan solusi serta langkah-langkah pemerintah dan PNM juga. Ini mana dan berharap dari semua ini kemiskinan ekstrim di Indonesia bisa diatasi sesuai dengan target yang telah apa namanya yang telah ditetapkan sebagai dengan prosedur yang ada. Mungkin itu tanggapan dari saya dan mungkin itu paparan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Darmawan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.